Inilah dia, teater mata dalam karya J. Selamat menyaksikan. Kecuali hanya hati, selebihnya lautan tak bertepi. Kecuali hanya hati, selebihnya catatan. Selebihnya hanya hati, selebihnya hanya hati, selebihnya ketakberdayaan. Akhirnya kita sampai juga. Sampai kemana? Di suatu tempat. Nampaknya seperti tidak ada makhluk. Sepi sekali. Ya,
Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Sangat mencekam. Tempat apa ini? Entahlah, suatu tempat yang tidak pernah kita kenal. Tapi siapa tahu, di sini kita bisa temukan apa yang kita cari selama ini. Mungkin saja. Mudah-mudahan dengan begitu pencarian kita selesai. Tapi kita harus tetap waspada. Ya, waspadalah. Ayo kita mulai. Tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu di sini. Ya, tidak ada sesuatu di sini. Bahkan cacing sekalipun. Mungkin penghuni di sini takut pada kita. Mereka bersembunyi. Awas, penduduk semuanya! Apa itu? Jangan berisik. Kalian tunggu di sini. Biar aku yang periksa. Tidak ada apa-apa. Hanya sebuah bayangan yang tersesat. Bayangan? Ya, hanya sebuah bayangan. Kalian tidak perlu cemas. Kecemasan itu perlu agar kita lebih hati-hati. Betul. Tetapi hanya sebuah bayangan. Kalian tidak perlu takut pada bayangan itu. Lalu, bagaimana rencana kita selanjutnya? Pertanyaan macam apa itu? Dari awal kita sudah sepakat untuk melanjutkan pencarian kita sampai selesai. Meski sampai kemana saja, di mana saja, dan kapan saja. Ayo, kita mulai lagi. Tunggu. Ada apa? Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Ya, silakan. Tapi jangan panjang-panjang. Kita butuh waktu. Sudah puluhan tahun tak ada jawaban dari pertanyaan kita. Sudah puluhan tahun kita mencari sesuatu dengan harapan. Dan dari sesuatu itu kita menemukan sejarah kita. Kenyataannya, sampai saat ini kita tidak temukan apa-apa. Karena sesuatu itu tidak terwujud. Kita tidak tahu sesuatu itu apa. Sudah puluhan tahun kita mencarinya. Pencarian yang sangat-sangat panjang. Tidak hanya itu, kita sampai di sini begitu saja. Entah di mana kita ini. Kita tidak di mana-mana. Bukan di hutan, bukan di gunung, bukan di langit, dan bukan di bumi. Mungkin di awang-awang atau di antah-berantah. Tempat apa itu? Anggap saja begitu. Agar kita tambah bingung. Lalu, kita ini siapa? Makhluk. Makhluk apa? Itulah yang kita cari selama ini kan. Nah, kita dilahirkan sebagai makhluk. Ya kita harus terima saja. Jalani saja hidup ini sebagai makhluk. Pencarian kita itu hanya kesia-siaan. Sudah puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Aku tidak setuju. Seperti katamu, berpuluh tahun sudah kita mencari. Bahkan menanti. Berpuluh tahun kita berkeringat darah. Sekarang kita mulai putus asa. Kenapa kita cepat pasrah? Kita harus terus mencari sesuai kesepakatan kita. Meski kita
belum tahu wujudnya. Aku masih yakin suatu saat kita akan temukan sesuatu untuk memperjelas kedirian kita, sejarah kita. Suatu saat kapan? Suatu saat nanti. Nanti itu kapan? Ya nanti setelah kita temukan. Sampai kita mati. Dan sebelum kita mati, dan kita tidak akan mati sebelum kita temukan sesuatu itu. Entah kenapa aku tidak percaya semua itu. Semakin tidak percaya, justru ketika kita sampai di sini. Coba telitilah tempat ini. Tidak ada apa-apa. Sunyi, dingin, dan bau kematian yang semakin mendekat. Mungkin kita hanya mencari itu. Maut. Kamu ini sudah senewen barangkali. Hanya yang senewenlah yang cepat pasrah. Hanya yang senewenlah yang cepat mengalah. Padahal jalan menuju keberhasilan masih terbentang. Kita harus melanjutkan pencarian ini. Ini mutlak. Agar bila mati nanti ada makam dengan nama kita dan sejarah kita. Untuk siapa sejarah itu? Untuk siapa saja setelah kita. Mustahil. Sekarang hanya ada kita di sini. Kita yang telah melanjutkan keturunan. Dan itu tidak mungkin. Karena kita entah siapa. Kita memang tidak bisa menebak siapa setelah kita. Tapi tetap saja akan ada. Seperti tidak kita ketahui dari mana kita ini. Untuk itu, kita harus mengetahuinya. Kita harus cari. Kalau perlu, memang harus sampai mati. Ini bekal kita di alam kematian nanti. Setidaknya, kita bisa jelaskan kepada makhluk lain yang kita temui di alam kematian nanti. Artinya, kita harus terus mencari. Ya, pencarian harus terus menerus. Kemana? Mana saja. Ayo, kita mulai lagi. Baiklah. Kalau kalian sudah sepakat, mari kita coba lagi. Aku dapatkan ini. Aku juga. Apa ini? Ya, apa ini? Mungkin ini alat petunjuk pencarian kita. Kalau begitu, harus kita periksa. Hati-hati! Nanti kita bisa mati. Jadi ini alat untuk membunuh. Mungkin saja. Kenapa kamu menyangka begitu? Untuk lebih berhati-hati. Siapa tahu alat ini bisa untuk membunuh. Kita tidak boleh mati, kan? Nampaknya alat ini tidak berbahaya. Dan mungkin benda ini alat petunjuk seperti yang kau katakan tadi. Jangan cepat percaya. Biar aku coba. Awas. Kalian menjauh. Hati-hati, Kak. Tenang saja. Lepaskan! Nah, terbukti ini alat pembunuh. Dia bisa mengeluarkan api. Setiap mengeluarkan api pasti bisa membunuh. Mungkin ini yang dinamakan senjata. Entah dari mana datangnya ini. Kita dalam bahaya. Mungkin ini milik makhluk sebelum kita. Dengan inilah mereka saling membunuh. Jadi mereka suka membunuh. Tentu saja. Kalau tidak,
Mana mungkin mereka bisa menciptakan senjata ini? Kelihatannya senjata ini tidak berlaku untuk kita. Sekarang aku yang coba. Kamu yang akan jadi pahlawannya. Biar aku saja. Tapi apa yang akan kamu lakukan? Kamu berdiri di depan. Senjata ini akan aku arahkan padamu. Resikonya engkau akan mati. Aku tidak akan mati oleh senjata makhluk masa lalu itu. Baiklah. Kalian semua sebagai saksi. Jangan salahkan aku kalau Cung mati. Bersiaplah Cung. Tutup matamu. Berdoalah Cung. Agar kelak kita akan berjumpa lagi di alam baka. Lakukan saja percobaanmu itu, bro. Aku ikhlas. 1, 2, 3. Terbukti kan? Apa kataku? Apa kataku? Senjata ini tidak berlaku untuk kita. Dan betul seperti kata bro. Ini alat petunjuk untuk kita temukan sejarah kita. Ayo, kita bunyikan alat ini agar kita cepat temukan sejarah kita. Ayo kita mulai. Tunggu dulu. Sebelum kita mulai, aku ingin bertanya. Apakah kalian semua setuju? Coba kamu Bong. Setuju? Kamu Cap. Setuju? Kamu Bro. Kalau semuanya setuju, ya aku setuju juga. Dari dulu kan seperti itu. Kalau aku tidak setuju, kalian pasti akan menyingkirkan aku. Ya terpaksa setuju. Jadi soal mau terpaksa atau tidak, yang penting setuju. Baiklah. Sekarang kita mulai bunyikan alat ini. 1, 2, 3. Punya aku nggak bunyi, Cung. Celaka ini. Bawa sini. Biar aku coba. Pak. Punya sipong memang tidak bunyi, tetapi mengeluarkan air. Ada juga yang keluarkan air selain bunyi. Memang harus ada air agar kita tidak terlalu letih. Baiklah. Sekarang kita kembali bunyikan alat ini. Nah, kamu Pong, gunakan saja senjata ilmu itu, meskipun tidak berbunyi. 1, 2, 3. Siapa kau? Aku Kop. Saudara kalian. Saudara, jangan main-main. Aku tidak main-main. Aku adalah saudara tua kalian. Percayalah. Sangat mustahil. Siapa bisa percaya kalau kau ada saudara kami? Apakah engkau tidak lihat perbedaan kita? Jangan coba-coba menjebak kami. Mungkin engkau adalah makhluk yang akan memusnahkan kami. Kami siap menatangmu.
Hati-hati. Kelihatannya makhluk ini punya kekuatan. Demi leluhur kita, aku adalah saudara tua kalian. Sebagai saudara, tentu tidak ada niat untuk mencelakai saudara. Meski ada perbedaan-perbedaan. Kita memang dilahirkan oleh ibu kita dengan berbeda. Aku sama seperti kalian. Kita adalah manusia. Kita bersaudara. Aku tidak percaya ini. Dia katakan, kita manusia. Makhluk apa itu? Sebelum kita celaka, kita harus waspada. Kalau perlu, kita habisi saja dia. Bersabarlah saudara-saudaraku. Jangan ada lagi pertumpahan darah di antara kita. Sesama saudara. Kita sama-sama mencari sesuatu yang hilang dari kita. Sejarah kita. Dan tentang diri kita. Itu kan tujuan kalian. Begitu juga dengan aku. Bro, kenapa dia tahu tujuan kita? Tenang saja, Cung. Akan aku selidiki dia. Kenapa engkau bisa tahu tujuan kami dan sama dengan tujuanmu? Sementara kita baru bertemu. Dan kami betul-betul tidak mengenal engkau. Oleh karena itulah kami sangat mencurigai engkau. Kecurigaan kalian adalah wajar. Dan aku sudah perkirakan itu sejak lama. Sejak aku mencari kalian. Kita memang dilahirkan oleh seorang ibu. Tapi di saat ibu melahirkan, terjadi bencana. Karena aku yang duluan lahir. Bencana itu langsung aku yang hadapi. Aku terlempar ke suatu tempat yang berwarna merah. Dan sekelilingku penuh dengan api. Wajahku terbakar. Saat itu juga aku melihat lautan darah. Entah darah siapa itu. Lalu aku mendengar beberapa tangis bayi dari jauh. Tangis itu mirip dengan tangisku. Aku yakin tangis itu adalah milik saudara-saudara. Tiba-tiba aku meronta kesakitan. Terasa tubuhku melayang lalu terhempas ke tempat lain. Kita terpisah sekian lama. Dan saat aku mendengar pembicaraan kalian tadi, aku yakin kalian adalah saudara-saudaraku. Tapi aku tidak tahu nasib ibu kita. Mungkin dia tewas dalam bencana itu. Kalaupun tidak, kita tak akan jadi begini. Apa tidak aneh kedengarannya? Engkau bisa tahu kejadian itu. Sedangkan engkau baru lahir. Kedengarannya memang aneh. Tapi itulah yang terjadi padaku. Seperti saat ini. Aku mengetahui kalian ada di sini. Lewat naluriku. Aku masih belum percaya. Coba perlihatkan buktinya bahwa kau adalah saudara kami. Baiklah. Lihatlah kedua telapak tanganku ini. Lihat. Ada beberapa titik berwarna. Ada merah. Ada kuning. Ada hijau. Ada hitam. Ada biru. Ada orange. Dan berbagai macam warna lainnya. Lihat. Hai. Lihat. Betul, sama seperti kita. Bro, tolong kau periksa lagi. Asli atau palsu. Asli, dia memang saudara kita. Jangan ragu lagi, Cung. Dia saudara kita.
Maafkan kami ya. Iya, Baiklah, kalau begitu kita harus kembali melanjutkan pencarian kita. ya, kita harus mencari. Meski sekeping puing atau sepotong kerangka. Apa sebabnya? Negeri leluhur kita itu sudah hancur. Dari puing kehancuran. Dan dari kerangka para leluhur. Kita akan temukan petunjuk tentang masal kita. Yang kalian bunyikan tadi itu bukanlah petunjuk. Mungkin bekas senjata yang tidak bisa dijadikan petunjuk. Dan akan lebih baik lagi kalau kita temukan kerangka hidup kita. Dari mana kau tahu itu? Dari yang kulihat sejak lahir. Dan dari naluriku. Lalu diperkuat oleh seseorang tua yang kutemui di dalam perjalanan. Kau yakin? Baru sedikit. Karena belum ada buktinya. Mari kita cari. Ayo kita mulai. Ya, kita harus berpencar. Cari dengan sangat teliti. Jangan buru-buru. Ternyata ini adalah petunjuk tentang masal kita. Coba kalian baca. Ayo, coba. Kami tidak bisa baca. Kami tidak bisa baca. Ya sudah. Tapi semuanya harus dengarkan. Cik. Jangan begitu. Duduk yang rapi. Ayo duduk. Ayo. Sekarang semuanya perhatian. Siap? Siap. Untuk sementara semuanya dilarang batuk. Ya, kembali siap. Bangkok! Tunggu. Ada apa? Aku kepingin kentut. Boleh? Ya sudah. Tapi tidak boleh banyak-banyak. Oke. Kenapa gak tepuk tangan? Kentutnya bagus. Dan kentut ini yang terbagus dari kentut-kentut yang lain. Berhenti! Dasar kentut. Sudah. Sekarang tidak boleh ada yang kentut lagi. Apalagi bicara. Coba dengarkan. Bicara tak dilarang. Itu melanggar hukum. Hukum? Apa itu hukum? Entahlah. Pokoknya semuanya dilarang bicara. Apalagi kentut. Dengar ini dulu. Setelah itu suka hati dengan kalian. Mau ketawa, mau nangis, mau marah, mau berak sekalipun. Serah dengan kalian. Sekarang kalian siap ya? Siap. Di sini. Maaf. Saya tidak sengaja.
Di sini tak ada lagi yang bernama cahaya. Yang ada gelap. Yang ada hitam. Lalu dari kegelapan itu, kusaksikan ada yang terbahak sambil merebut anggur kenikmatan. Ketika mabuk, mereka muntahkan slogan-slogan kebenaran. Dan kusaksikan juga di kaki kursi mereka. Ada yang terbelenggu sambil meronta-ronta. Dan mulutnya tersumbat oleh muntahan slogan itu. Di matanya mengaca kecemasan dan ketakutan. Sementara bahak dan slogan semakin menggema. Di sini ternyata tak ada lagi apa-apa. Tak ada lagi siapa-siapa. Snobis dan hipokrisi jadi pahlawan. Wahai, hati nurani telah lenyap, cinta telah terkubur. Di sini tak ada lagi cahaya. Maaf. Ada apa? Apa kalian tidak dengarkan kataku tadi? Jangan bicara sebelum selesai aku bacakan ini. Tapi mau tahu tentang kita. Bagaimana kalian ini? Kami tidak mengerti dan kalimatmu juga tidak jelas. Telinga kalian semua pecah. Sudah. Sekarang aku bacakan kembali. Pasang telinga kalian. Dari dulu kan memang sudah terpasang. Ya, tapi tungki alias teleran dan tidak berada pada tempatnya. Sudah. Sekarang aku akan bacakan lagi. Dan tidak boleh ada yang protes. Itu melanggar hukum. Seperti penguasa saja dia ya. Ikuti saja dulu. Woi, apa yang kalian bisikan? Kami sedang memasang telinga. Oh, bagus. Tapi tidak boleh ada yang tutup lagi. Di sini tak ada lagi yang bernama cahaya, yang ada gelap, yang ada hitam. Lalu dari kegelapan itu saksikan ada yang terbahak sampai berebut anggur kenikmatan. Dan mulutnya tersumbat oleh muntahan slogan itu. Di matanya mengaca kecemasan sementara bahasa slogan semakin menggema. Cinta telah terkubur. Di sini tak ada lagi cahaya. Woi, kenapa kalian? Kami tertidur. Jadi dari tadi tidak ada yang mendengarkan. Seluruhnya kami dengar. Lalu kenapa kalian tidur? Tapi kami dilarang bicara. Dilarang protes. Kalian salah paham semuanya. Maksudku, di saat aku bacakan ini, ada pelarangan. Setelah itu suka hati dengan kalian. Kalau hanya manggut-manggut, ya tidak ada manfaatnya. Kami tidak mengerti yang kau bacakan tadi. Lantas kenapa kalian mengangguk-angguk? Supaya cepat selesai kau membaca. Dengan menggeleng. Kami tertidur karena bacaanmu itu terlalu panjang. Sia-sia semuanya. Sudahlah. Jangan tengkar. Kok dengan jujur, kami betul-betul tidak mengerti apa yang kau bacakan itu. Tolong jelaskan. Itu kan bagus. Bagus sekali. Sebenarnya, aku pun tidak mengerti. Tapi menurut naluriku, ini adalah petunjuk tentang masa kita. Kita harus pelajari ini. Tadi sempat aku dengarkan. Saksikan. Menurut nalurimu, apa maksudnya itu? Mungkin di negeri leluhur kita itu ada banyak peristiwa-peristiwa. Lalu ada yang menyaksikannya dan dia catat di sini. Itu menurut naluriku. Menurut nalurimu lagi,
Apakah nalurimu itu mencatat semua sejarah itu? Kapalo, naluriku tidak sampai ke situ. Tunggu dulu. Untung saja ada pertanyaan itu. Naluriku mulai terpancing nampaknya. Ya, menurut naluriku, yang mencatat ini adalah ibu kita. Ya, ibu kita. Kalau betul nalurimu itu, artinya yang engkau bacakan itu betul-betul petunjuk. Bukan hanya petunjuk, tetapi sejarah. Ya kan, Dok? Betul sekali. Sejarah selalu memberikan keterangan tentang masa lalu, tentang sebuah peradaban. Kalau begitu, kita semakin dekat ke tujuan. Ayo kita berangkat. Tunggu. Supaya lebih jelas lagi, aku akan bacakan sekali lagi. Siapa tahu naluriku bisa menangkap hal yang lain lagi. Nah, ternyata benar. Ini adalah petunjuk tentang masa kita yang sudah hancur porak-poranda, musnah. Penyebabnya? Rakus. Leluhur kita suka makan. Tapi kan bagus, Bangkok. Memang bagus kalau tidak berlebihan. Mereka suka makan apa saja. Mereka makan tanah, makan hutan, makan jembatan, makan gedung. Mereka makan gunung. Mereka makan laut. Mereka makan sungai. Mereka makan langit. Mereka makan tai. Ya, cukup. Pokoknya semuanya mereka makan. Bahkan sesama mereka pun saling memakan. Wow. Jadi mereka besar-besar ya? Ya, di antara mereka ada yang besar-besar dan juga ada yang kecil-kecil. Bagaimana dengan yang kecil-kecil itu, Bangkok? Yang kecil-kecil jadi makanan yang besar-besar. Pokoknya gampang untuk dimakan. Lalu, yang kecil-kecil makan apa? Tentu makan yang lebih jelas. Itu menurut naluriku. Benar-benar leluhur kita itu tukang makan ya, Bangkok. Tepat sekali. Oleh karena itu kita semua jadi begini. Begini bagaimana maksudmu? Ya seperti kita ini. Tidak sempurna. Jadi mereka sempurna. Sangat sempurna dari seluruh makhluk. Rasanya, aku ingin segera sampai ke sana. Ya, kita harus sampai ke sana. Ya, ayo kita sampai ke sana. Ya, ngapanya? Menurut petunjuk ini, kita tak akan sampai. Kalaupun sampai untuk apa? Tidak peduli untuk apa. Yang penting, kita harus sampai ke negeri leluhur kita itu. Walau hanya ada puing, seperti katamu tadi. Tadinya memang begitu. Sebelum ada petunjuk ini, kita tak akan sampai. Negeri itu sudah tidak ada. Puing-puing pun telah lenyap. Jangan gunakan nalurimu itu lagi dan lagi. Menurut petunjuk itu, kita sudah dekat. Di sini tidak ada petunjuk menuju ke sana. Kita harus cari. Aku ingin lihat negeri leluhur kita itu. Ya, aku juga. Ayo. Saudara-saudaraku, percayalah apa yang dikatakan saudara tua kita itu. Ia tidak gunakan nalurinya lagi. Ini kenyataan yang kita lalui selama ini. Kita hanya sampai di sini, tempat yang tidak pernah kita kenal dan aneh ini. Keinginan kita sama. Terlebih lagi setelah kita dengar petunjuk itu tadi. Itu hanya catatan sejarah tentang negeri yang sudah lenyap. Dan itulah sejarah kita. Itulah peradaban leluhur kita. Semestinya lah kita terima dengan ikhlas. Kita tidak boleh larut oleh masa lalu. Lebih baik
kita pikirkan bagaimana kita bisa menciptakan sejarah baru, peradaban baru untuk kelanjutan kita. Justru itu, kita harus temukan negeri leluhur kita itu agar lebih jelas siapa kita ini. Ya, keinginan kita memang sama, tapi tidak mungkin. Aku setuju yang disarankan Bro tadi. Kita sudah terlalu jauh terlempar ke sini dan akan sangat panjang perjalanan menuju ke sana, ke negeri yang entah di mana itu. Tidak jauh lagi, sudah semakin dekat. Sekarang, coba gunakan nalurimu itu lagi untuk mencari jalan pintas menuju ke sana. Cobalah saudaraku, cobalah kau. Baiklah. Kalau kalian inginkan juga, ini bukan sebuah naluri. Dalam perjalananku menuju ke sini, aku bertemu seseorang tua yang tak kukenal. Setelah kusampaikan niat, lalu ia memberi ini. Apa itu? Air. Kata seseorang itu, kalau ingin cepat sampai ke negeri tujuan kita harus minum air ini. Ini adalah jalan pintas yang paling singkat. Kenapa tidak engkau katakan dari tadi? Aku masih ragu kebenarannya. Kalau begitu, kita coba saja. Ayo kita coba. Ayo kita coba. Kalau kita mati bagaimana? Tidak mungkin. Air itu untuk kehidupan, bukan untuk kematian. Awas, mikir kalian. Biar aku yang mulai. Nah, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Cuman perasaanku saja yang melayang. Mungkin betul. Air ini akan membawa kita ke sana. Aku percaya sekarang. Ayo cobalah. Kita akan sampai. Kita akan sampai. Kita akan sampai. Kita akan sampai. Kalian tidak percaya dengan aku. Sekarang bagaimana? Kalian tinggalkan aku sendiri di sini. Habis sudah. Ini sejarah terulang lagi. Biarlah aku yang lengkapi. Lebih baik aku ikut dengan kalian.
Tidak ada siapa-siapa lagi di sini. Tidak ada siapa-siapa lagi di sini. Wahai leluhur yang menciptakan bencana, terimalah nyawaku untuk melengkapi sejarah yang kalian ciptakan. Wahai jiwaku, pergilah ke negeri leluhurmu. Katakan padanya, aku menyaksikan peradaban yang kuterkaki. Sejarah yang terus berulang-ulang dan akhirnya lenyap. Kiamat sudah. Wahai jiwa, pergilah dengan tenang. Siapa kau? Aku ibumu. Ibuku. Luar biasa. Aku tidak pernah kenal seorang ibuku. Ibu yang entah di mana. Ibu yang entah siapa. Akulah komamu. Ibu yang selama ini kau cari. Akulah ibumu, nak. Ini saudara-saudaramu kan? Kenapa mereka Mati. kenapa? Jalan pintas. Jalan pintas untuk memperjelas keberadaan diri mereka dan sejarah mereka. Kenapa dengan mati? Memang tidak dikehendaki. Tapi racun ini telah membunuh mereka. Ini salahku. Aku tertipu. Dari mana kau dapatkan itu? Dari seseorang tua yang kutemui di dalam perjalananku. Yang ingin membantu agar cepat kami sampai ke tujuan kami. Katanya ini jalan pintas itu. Terlalu gampang tergoda. Terlalu gampang menelan kepalsuan. Terlalu gampang tertipu. Ya, karena terlalu panjang pencarian kami. Dan kami ingin cepat sampai sebelum mati. Ternyata kami tak akan sampai sekalipun. Kalian memang tidak akan pernah sampai kemana-mana. Karena sebenarnya kalian sudah sampai sejak tadi. Sudah sampai? Ya, kalian sudah sampai.
Yang kalian cari itu ada di sini. Sesuatu yang kalian cari, yang katamu sejarah. Sesuatu itu adalah aku. Akulah sejarah itu. Engkau? Iya. Akulah Ibu Luna. Dari aku kalian lahir. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bukankah ibu kami sudah tiada sejak kami semua dilahirkan? Kenyataannya aku masih hidup. Memang bencana itu telah memisahkan kita. Saat itulah kalian hilang. Tapi aku yakin kalian selamat. Dengan sabar aku menunggu kalian pulang ke sini. Tapi setelah kalian aku temukan kembali. Kalian menjadi seperti ini. Hilang satu bencana. Datang bencana lainnya. Apakah ini yang namanya kutukan? Kenapa bukan aku saja yang mengalami semua ini? Kenapa justru putra-putraku? Kalau kau benar ibu kami. Kalau kau benar ibu kami. Katakanlah. Kenapa kami semua bisa jadi begini? Beda denganmu, Bu. Engkau begitu cantik. Kenapa? Putra-putraku dahulu. Mereka sudah tidak lagi saling mencintai. Tidak lagi punya rasa kebersamaan. Hati nurani mereka sudah lenyap. Yang ada hanya ketamatan. Akhirnya mereka saling membunuh, saling menghancurkan. Yang menang semakin angkuh dan tak kabur dengan kekuasaannya. Maka timbullah niat ibu untuk melahirkan putra-putra ibu yang baru. Lalu ibu undang mereka untuk berselingkuh dengan ibu. Celakanya mereka. Tapi biarlah. Yang penting ibu melahirkan putra-putra ibu yang lebih arif dari mereka. Yang lebih memiliki hati nurani. Apakah aku bisa percaya dengan itu? Seorang ibu mau berselingkuh dengan putra-putranya untuk melahirkan putranya yang baru lagi. Mustahil. Memang mustahil, nak. Tapi mereka telah mulai menghancurkan diri mereka sendiri. Tapi yang menjadi harapanku itu ternyata lain. Bencana itu semakin cepat datangnya, tepat ketika aku melahirkan kalian. Yang akhirnya aku tahu kalian beda dari saudara-saudara kalian terdahulu. Aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka kalian lahir dengan bentuk lain. Ini kutukan. Ini habis segalanya.
hancur sudah. Hancur sudah. Semuanya hilang. Semuanya lenyap. Jangan bersedih. Aku masih ada. Aku harap memang begitu, nak. Tapi engkau keburu minum racun itu, nak. Dan sebentar lagi kau pun akan mati seperti mereka. Dan kalaupun kau hidup, hanya engkau sendiri, nak. Kenapa ibu lupa? Kenapa ibu lupa? Di sini, selain ada aku, juga ada ibu. Apa maksudmu? Kita ulangi lagi, Bu. Apa? Kita ulangi lagi seperti yang pernah ibu lakukan. Dengan putra-putramu terdahulu. Harapan itu masih ada, Bu. Tidak. Aku mampu melakukannya dengan ikhlas. Tidak. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Aku tidak mau lagi menerima kutukan yang lebih parah lagi. Tidak. Tidak. Jangan. Apakah ibu tega melihat semua kepunahan ini? Ayo, Bu. Sebelum racun di tubuhku menerkam nyawaku, mumpung aku masih kuat. Jangan, nak, jangan. Jangan. Aku tidak mau melakukannya, nak. Jangan menambah ketersiksaanku. Aku mohon, jangan. Jangan menambah bebanku. Dulu kenapa ibu lakukan? Kenapa? Aku anakmu juga, Bu. Apa bedanya? Dulu aku tidak percaya dengan kekuasaan yang maha kuasa. Tapi sekarang aku paham. Aku hidup sampai sekarang ini adalah dari kekuasaannya. Kalaupun kita punah semuanya, Ia mampu menciptakan yang baru. Bukan dengan cara yang telah aku lakukan itu, nak. Itu salah, anakku. Dari kesalahan itulah kalian jadi begini. Tidak. Aku mohon jangan lakukan pada ibu. Jangan. Kita sudah menerima kutukan. Jangan lagi, nak. Jangan. Tidak. Tidak. Aku harus lakukan. Kita harus lakukan. Dan itu akan terjadi oleh putra-putra ibu yang dari aku. Ayo, kita harus lanjutkan sejarah kita. Dan itu akan terjadi oleh putra-putra kita yang baru. Yang seperti orang Ari yang ibu katakan. Ayo, jangan biarkan kepunahan ini. Mumpung aku masih hidup. Tidak. Ibu, ayo. Tidak. Ayo. Ibu.